Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Afiara Jeka Sifatuzara dan rekan saya Rizky Yudhistira dan Nadia Arifah. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai abstrak dari analisis hukum pidana Islam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TNI, studi putusan nomor 62K/PMT3/BDG/AD/6/2018. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis ini. Analisis ini diambil dari studi putusan yang dilakukan studi putusan untuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh TNI ini. Di sini kami akan menjelaskan dua pertanyaan mengenai yang pertama ada bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 62K/PMT3/BDG/AD/6/2018 tentang penyalahgunaan narkotika, dan yang kedua ada bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 62K/PMT3/BDG/AD/6/2018 tentang penyalahgunaan narkotika ini. Dengan latar belakang masalahnya yaitu latar belakang yang mengetahui pertimbangan hakim dan memutus ini mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh TNI. Kemudian dalam analisis ini data yang diperoleh atau metode penelitiannya ini data yang diperoleh pertama-tama kita dari kajian kepustakaan, yaitu dari buku, dari jurnal seperti itu, dan juga teknik bedah putusan. Kemudian data yang dikumpulkan ini berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer sendiri itu dari putusan pengadilan, dan yang hukum sekunder dari jurnal dan buku yang menyangkut mengenai penyalahgunaan narkotika sendiri. Kemudian setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yang dengan umum kemudian menjadi khusus. Kemudian abstrak ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nadia Arifah. Selanjutnya saya Nadia Arifah akan menjelaskan mengenai pembahasan dalam artikel ini, yang mana artikel ini menjelaskan bahwa tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Di dalam artikel ini kami mengambil putusan nomor 62K/PMT3/BDG/AD/4/2018 yang mana terdakwa ini seorang anggota TNI yang telah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri, sehingga terdakwa ini mendapat pidana tambahan yaitu dikeluarkan dari keanggotaan militer TNI. Tetapi putusan ini menjadi banding dengan alasan karena dirasa hukuman yang diputuskan itu tidak setimpal, yang mana dalam putusan pertama terdakwa dihukum dengan hukuman 8 bulan penjara, menjadi putusan kedua yaitu hukuman 1 tahun dengan pengurangan selama penahanan. Selanjutnya dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana narkotika ini termasuk dengan jarima takzir. Narkotika mempunyai ilat atau kesamaan dengan homer, yaitu meminum minuman keras, yang mana homer ini dikenakan dengan jarima had karena hukumannya itu telah dinaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan narkotika ini terjadi setelah masa Rasulullah dan para sahabat, sehingga narkotika ini termasuk dengan jarima takzir, yang mana jarima takzir ini merupakan jarima yang dikenakan bagi terpidana dan diserahkan kepada imam
atau hakim atau penguasa untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap terpidana ini. Dikatakan jarima takzir ini karena narkotika ini tidak tergolong pada hukuman had dan kafarah, sehingga jarima takzir dalam kasus narkotika ini tergolongkan dalam jarima takzir ala maslahah al-ammah, karena tindak pidana narkotika ini dapat menimbulkan tindak pidana lainnya sehingga dapat mengganggu kemaslahatan atau ketertiban umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Rizky Yudhistira. NIM belakang 034. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nadia Arifah mengenai kesimpulan dari presentasi tersebut. Menurut hukum positif, tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hukuman yang dijatuhi dalam kasus ini adalah 1 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer. Dari perspektif hukum Islam, pelanggaran ini termasuk dalam kategori jarima takzir, yang mana hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menjaga kemaslahatan umum dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Hakim memutuskan hukuman pada pelaku dengan penjara selama 1 tahun dan pemecatan dari dinas militer telah mempertimbangkan bukti-bukti, fakta persidangan, serta faktor-faktor yang meringankan. Hukuman ini dianggap tepat karena terdakwa tidak terbukti sebagai bagian dari jaringan pengedar narkotika dan lebih dianggap sebagai korban dari bandar narkotika. Hukuman ini juga bertujuan sebagai langkah kuratif untuk memberantas narkoba, memberikan efek jera kepada terdakwa, dan membantu terdakwa untuk hidup lebih baik tanpa narkotika. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.